Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari limit fungsi aljabar, selanjutnya kita akan mempelajari turunan fungsi aljabar. Berikut definisinya. Turunan dari fungsi y sama dengan fx terhadap variabel x dinotasikan dan didefinisikan dengan dy per dx, atau bisa juga ditulis y aksen atau f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Nah, jadi memang harus mempelajari limit terlebih dahulu. Akan tetapi untuk pembelajaran sekarang kita tidak akan menggunakan limit. Nah, kita akan menggunakan rumus-rumus turunan berikut. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas poin 1 dan poin 2. Jika fx sama dengan k itu konstanta, apa itu konstanta? Ya, konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel. Maka turunannya atau f aksen x itu sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan k x pangkat n, maka turunannya atau f aksen x sama dengan k dikali n x pangkat n dikurangi 1. Oke, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, jika fx sama dengan k nya konstanta, maka turunnya adalah sama dengan 0. Nah, di sini ada 5 soal. Yang pertama, fx sama dengan 4, turunannya apa? Yang kedua, fx sama dengan 51. Yang ketiga, fx sama dengan 9. Yang keempat, fx sama dengan 124. Yang kelima, fx sama dengan 1567. Nah, berdasarkan rumus di atas, maka turunannya apa? Semuanya turunannya adalah apa? Ya, turunannya adalah 0. Nomor 1 turunannya 0, nomor 2 turunannya 0, nomor 3 juga turunannya 0, nomor 4 juga turunannya 0, nomor 5 juga turunannya adalah 0. Karena apa? Karena semuanya merupakan konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel. Oke, sangat mudah ya. Selanjutnya, rumus yang kedua. Jika fx sama dengan k x pangkat n, maka turunannya atau f aksen x itu sama dengan k dikali n x pangkat n dikurangi 1. Oke, kita lihat dulu rumusnya. Turunannya berarti pangkatnya dipindahkan ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Oke, ada 8 soal. Langsung saja ke jawabannya. Nah, nomor 1, fx sama dengan x pangkat 2. K-nya berapa? Sebetulnya ini K-nya adalah 1. Nah, nggak ditulis ya kalau K-nya 1. K-nya 1, lalu N-nya berapa? N-nya sama dengan, ya, N-nya adalah 2.
Langsung saja seperti ini turunannya. Berarti turunannya adalah sama dengan K dikali N. Berarti 1 dikali 2 adalah 2. X pangkat. Nah, pangkatnya dikurangi 1 ya. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 2. X pangkatnya berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena pangkat 1 itu nggak ditulis, jadi ini jawabannya adalah 2X. Nomor 2. K-nya berapa? K-nya sama dengan, ya, K-nya adalah 5. N-nya berapa? N-nya adalah, lihat pangkatnya, 3. Langsung aja ke rumusnya. K dikali N, berarti 5 dikali 3. 5 dikali 3, lalu pangkatnya dikurangi 1. Oke, 5 dikali 3 sama dengan 15. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jawabannya 15X pangkat 2. Lanjut ke nomor 3. K-nya berapa? K-nya sama dengan 4 ya. N-nya berapa? Lihat pangkatnya, pangkat berapa ini? Pangkat? Iya, pangkat 1. Maka turunannya 4 dikali 1, lalu pangkatnya dikurangi 1. 4 kali 1, 1. X pangkat 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0 adalah 1. Berarti 4 kali 1, 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke. Nah, yang nomor 4, awalnya kan soalnya seperti ini. Bisa kalian ubah. Nah, kalau misalkan pembagian ingin dibuat menjadi perkalian, berarti pangkatnya menjadi negatif. Oke, kita gunakan soal ini. Berarti K-nya itu sama dengan 2 ya. N-nya berapa? N-nya sama dengan negatif 2. Langsung saja ke rumusnya, berarti turunannya sama dengan 2 dikali negatif 2, pangkatnya dikurangi 1. Oke. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. X pangkat negatif 2, negatif 1 berarti negatif 3. Ini bisa kalian ubah lagi menjadi bentuk pembagian, berarti pangkatnya menjadi positif. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, jika seperti ini kalian turunkan satu per satu. Yang pertama turunkan 3X pangkat negatif 2 dulu, nanti turunkan 19. Oke. 3X pangkat negatif 2 berarti K-nya berapa? K-nya 3. Berarti N-nya negatif 2. Nah, 19 itu merupakan konstanta. Langsung saja turunannya berarti 3X pangkat negatif 2 berarti 3 dikali negatif 2 X pangkat negatif 2 dikurangi 1. Nah, 0 ini dari mana? 0 ini merupakan turunan dari 19 ya. Lanjut, 3 dikali negatif 2 negatif 6 X pangkat negatif 2 dikurangi 1 negatif 3.
Jadi ini hasilnya ya. Nomor 6. Ini juga sama, kalian turunkan satu persatu dulu. X pangkat negatif 3 berarti K-nya berapa? K-nya, ya benar, 1. N-nya ya negatif 3. Oke. Nah, sekarang yang bagian 2X pangkat 2. K-nya berapa? K-nya ya 2. N-nya pangkatnya lihat berapa? 2 juga. Oke, turunkan satu persatu. X pangkat negatif 3 berarti 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3, pangkatnya dikurangi 1 berarti X pangkat negatif 3 dikurangi 1. Ditambah turunan dari 2X pangkat 2 berarti 2 dikali 2 X pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kita lanjutkan. Negatif 3X pangkat negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4, ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4, X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini pangkatnya pangkat 1 ya. Tapi kalau pangkat 1 itu nggak ditulis. Jadi 4X aja. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya, ini juga sama, turunkan satu persatu. 2X pangkat 5 dulu, lalu 4X pangkat 3, lalu X. Oke. Ini 2 dikali 5, pangkatnya dikurangi 1, dikurangi 4 dikali 3, pangkatnya juga kurangi 1, ditambah. Nah, X ini, X itu kan, K-nya itu sama dengan 1 ya. N-nya juga sama dengan 1. Berarti K dikali N, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1, nggak ditulis ya. Pangkatnya juga 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 5 itu 10, X pangkat 5 dikurangi 1 itu 4, dikurangi 4 dikali 3 itu adalah 12, X pangkat 3 dikurangi 1 adalah 2, ditambah X pangkat 0. X pangkat 0 berapa? Ya, X pangkat 0 adalah 1. Nah, ini jawabannya ya, ini turunannya. Nah, nomor 8. Turunan dari akar X. Nah, akar X itu bisa kita ubah menjadi X pangkat berapa? Iya, pangkat setengah ya. Ingat, akar X itu bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah. Jadi, K-nya berapa? K-nya sama dengan ya 1. K itu di depan sini ya. K itu 1 dan N-nya adalah setengah, pangkatnya lihat. N-nya setengah. Nah, bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi turunannya K dikali N, berarti 1 dikali setengah adalah setengah. Lalu pangkatnya dikurangi 1, berarti X pangkat setengah dikurangi 1. Nah, ini kenapa bisa jadi negatif setengah? Oke, setengah dikurangi 1 itu sama dengan setengah. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, harus per 2. 2 dikali 1 sama dengan
2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ini dari mana, Bu? 2 ini menyamakan dengan, nah yang setengah ini. Kan harus sama ya penyebutnya. Lalu kalau misalkan udah sama, penyebutnya udah sama, ini kan udah sama nih, per 2. 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1 per, tulis lagi per 2. Nah, jadi pangkatnya negatif setengah. Nah, ini jawabannya. Nah, coba kalian latihan ini diisi ya. Ini latihan soalnya diisi dari nomor 1 sampai nomor 12. Diisi di buku tulis masing-masing. Jangan menyontek. Jika ada yang tidak paham, boleh kalian tanyakan ke ibu. Oke, cukup sekian penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.